Saya akan ajak Bapak Ibu guru semua dan masyarakat Indonesia semuanya untuk menyaksikan dan melihat bagaimana proses argumentasi yang dilakukan Mas Menteri ini dalam menjelaskan kepada publik terkait dengan tunjangan profesi guru. Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, tentu Bapak Ibu guru semua sudah mendengarkan bagaimana podcast yang seperti yang saya lihat sekarang ini antara Mas Anindito Aditomo sebagai Kepala BSKAP dengan Mas Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Mereka berdua berdiskusi menjelaskan kepada publik tentang draft RUU Sisdiknas yang diajukan oleh pemerintah. Kita akan coba lihat bagaimana cara-cara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berargumentasi. Coba kita saksikan. Jadi, saya akan langsung memberikan komentar pada saat poin-poin tertentu yang diberikan. Sangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru nih, Mas Menteri. Sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Jadi Mas Menteri mengatakan bahwa sebenarnya RUU Sisdiknas ini memiliki potensi terbesar untuk kesejahteraan guru. Ya. Jadi yang disampaikan itu masih potensi. Kita tahu potensi itu dalam bahasa filsafat sesuatu yang terpendam dan belum teraktualisasikan. Jadi kalau namanya potensi ya belum tentu teraktualisasikan, tetapi ada potensi. Jadi di sini terkait dengan RUU, Mas Menteri mengatakan RUU ini memiliki potensi, berarti ada bibit-bibit ya. Tetapi apakah benar-benar teraktualisasi? Nah, itu belum tentu. Kita akan melihat lagi bagaimana argumentasinya. Kita melihat ada kata-kata potensi, ini menarik sekali. Karena sepertinya kok tidak begitu yakin apakah memang RUU ini memberikan kesejahteraan kepada guru, ya. Tetapi Mas Menteri mengatakan ini ada potensi. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kami di Kemendikbudristek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka, tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya rasa saya kepengen sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kalau RUU Sisdiknas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Ya? Aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensiun. Kata aman sampai pensiun terkait dengan tunjangan. Ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Menteri tadi terkait dengan bahwa Bapak Ibu guru aman memperoleh tunjangan profesi sampai pensiun itu biasanya diacu pada pasal 145. Di situ dikatakan bahwa setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerima besaran penghasilan pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
di pasal 145 ini, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, sebenarnya ini kan pasal peralihan. Pasal peralihan itu sangat tergantung dari ketentuan perundang-undangan yang kemudian akan dibuat, yaitu peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari undang-undang ini. Karena di sini kan sebenarnya undang-undang guru dan dosen itu akan otomatis tidak berlaku ketika undang-undang Sisdiknas ini diberlakukan. Berarti seluruh kriteria tentang tunjangan itu akan hilang semua. Apa yang ada di dalam undang-undang guru dan dosen dan tidak diatur kembali di dalam undang-undang Sisdiknas ini pasti semuanya akan hilang. Maka ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah kalau misalkan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau misalkan di dalam pasal-pasal undang-undang Sisdiknas ini tidak ada pasal yang berbicara tentang tunjangan, ya, tunjangan tetapi sesuai dengan undang-undang guru dan dosen itu ada tunjangan profesi, lalu kemudian ada tunjangan khusus, tunjangan kehormatan dan lain-lain. Kalau di dalam pasal batang tubuhnya tidak ada, apakah mungkin ketentuan peraturan perundang-undangannya, yaitu di peraturan pemerintah itu akan ada pengaturan? Peraturan pemerintah harus memiliki dasar, ya. Tidak cukup hanya dengan niat baik, kami akan meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi harus ada fix yang dikaitkan dengan pasal di dalam undang-undangnya sendiri, sehingga peraturan pemerintah itu nanti bisa diatur sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam undang-undang Sisdiknas. Sebenarnya kalau kita lihat dari pasal per pasal, tunjangan profesi guru dan bentuk-bentuk tunjangan lain yang ada di dalam undang-undang guru dan dosen ini sebenarnya dihapuskan atau dihilangkan di dalam draft RUU yang versi Agustus ini. Kita akan lanjut lagi, ya. Tetapi ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi, ya, tunjangan apapun, dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya, ya. Betul. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ya. Ini kuncinya ini, ya, untuk yang 1,6 juta guru. Ya. Plus, di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Ya. Jadi RUU Sisdiknas ini... Nah, ini yang menarik. Jadi yang 1,3 juta guru yang sudah menerima sertifikasi itu akan menerima tunjangan sertifikasi sampai pensiun. Kemudian yang 1,6 juta itu kalau undang-undang ini disahkan otomatis langsung mendapat tunjangan, ya. Di dalam kata-kata ini Mas Nadiem tidak mengatakan tunjangan sertifikasi. Karena kalau ngomong tunjangan sertifikasi itu di Undang-Undang Guru Dosen itu jelas bahwa tunjangan sertifikasi itu besarannya adalah 1 kali gaji pokok pegawai negeri sipil. Jadi ada beda nuansa antara tunjangan dan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi kita harus clear bahwa di sini Mas Menteri mengatakan otomatis langsung mendapat tunjangan. Ya. Tapi masalahnya ini tunjangan apa? Berapa besarnya? Kemudian yang kedua, otomatis diputihkan, otomatis kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Ini memang sebuah argumentasi yang memang harus dibuktikan. Saya mencoba mencari, ya, sebenarnya otomatis mendapat tunjangan dan kemudian otomatis memperoleh penghasilan yang layak ini di mana di dalam penjelasannya itu. Karena kalau kita lihat ternyata penjelasannya nanti itu ada di dalam pasal penjelasan 105 yang mengatakan bahwa untuk ASN itu semua akan diatur oleh undang-undang ASN, dan kemudian untuk yang swasta berarti yang 1,6 itu yang swasta sebagian besar itu akan diatur melalui
ya undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Kemnaker yang memang belum tentu apakah UMR regional yang ada di sebuah daerah tertentu dibandingkan dengan tunjangan sertifikasi itu nanti lebih besar ya. Itu yang harus kita lihat. Jadi di sini memang tidak ada kata-kata tunjangan sertifikasi yang akibat dari sertifikasi profesi, tetapi hanya diputihkan saja. Nah, saya melihat pasal pemutihan ini ada di pasal 144 yang mengatakan bahwa semua orang yang sudah mengajar dalam satuan pendidikan jenjang anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan non-formal dan sudah terdaftar di data pokok pendidikan dan belum mengikuti atau belum lulus pendidikan profesi guru sebelum undang-undang ini diundangkan dapat tetap mengajar pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi pasal 144 ini seringkali diacu sebagai pasal pemutihan tadi yang 1,6. Tetapi masalahnya di pasal ini tidak begitu jelas apakah pemutihan ini kemudian artinya Bapak Ibu guru langsung mendapatkan tunjangan. Dan kalau tunjangan, pertanyaan kita adalah ini tunjangan apa? Dari mana? Ya, karena tidak ada langsung dikatakan bahwa begitu diputihkan langsung otomatis guru sejahtera atau penghasilannya lebih layak. Tetapi hanya dikatakan di sini tetap dapat mengajar pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi memang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kalau tidak memiliki sertifikasi, dianggap tidak layak untuk mengajar di kelas. Maka pasal ini sebenarnya hanya memberikan izin kalau undang-undang ini disahkan, kemudian Bapak Ibu masih tetap boleh mengajar meskipun belum mengikuti PPG atau belum memiliki sertifikasi profesi guru. Ya, ini yang perlu kita ingat dan kita catat. Kita coba ikuti lebih lanjut nih diskusinya. Oh ya, terkait dengan guru-guru PAUD, ya, terkait dengan guru-guru PAUD dan guru-guru pesantren, ini saya rasa sesuatu yang bagus karena selama ini memang guru-guru PAUD itu mereka mengajar, mereka punya kompetensi. Bahkan di beberapa sekolah itu guru PAUD itu yang sebenarnya yang guru TK 1 tahun sebelum masuk SD itu kebanyakan mereka memang guru-guru yang sudah sarjana, ada sarjana psikologi dan lain-lain, dan beberapa dari mereka itu sebenarnya sudah loh Mas Menteri, beberapa dari mereka yang guru-guru PAUD itu mereka memperoleh sertifikasi kok. Itu yang TK, PAUD itu mereka memperoleh sertifikasi. Tetapi yang belum itu adalah yang umur 3 sampai 5 tahun. Tetapi yang mempersiapkannya antara 5 sampai 6 yang sebelum masuk ke sekolah dasar itu sebenarnya selama ini guru-guru itu sudah diakui dan sudah ada beberapa yang memang memperoleh sertifikasi profesi. Tetapi yang memang belum itu yang usia 3 sampai 5 tahun. Berarti ini kan anak-anak yang sekolah yang istilahnya guru-guru yang mengajar di penitipan anak, lalu kemudian taman bermain, TK. Dan ini sebenarnya bagi saya kabar gembira juga itu Mas Nadiem. Karena apa? Karena ibu saya itu yang usia 78 tahun itu sampai sekarang itu masih ngikut ngajar-ngajar di PAUD di Surabaya itu. Ya seharusnya nanti itu ibu saya ini, mama saya ini yang sudah dulu membuka TK, PAUD, ya TK yang berbasis masyarakat karena itu adalah di Balai RW waktu itu dan kemudian rutin menjadi TK anak-anak tempat bermain itu ya kalau mereka nanti akan diapresiasi sebagai guru ya tentu kami akan sangat senang, tetapi saya yakin ibu saya tidak akan memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan. Tapi kan tetap ada syarat itu tadi bahwa sesuai kalau mereka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya mereka akan dapat tunjangan sertifikasi seperti guru. Nah, ini pasti ibu saya tidak akan dapat karena sudah umurnya 78 tahun. Ibu saya hanya punya niat baik mendidik anak-anak Indonesia dan kemudian lulusannya SPG. Jadi tidak akan bisa masuk, tetapi dia ada di pengajaran atau kadang-kadang memang membantu di taman kanak-kanak itu ya. Jadi di sekolah-sekolah yang berbasis masyarakat dan yang model seperti ini banyak Mas Nadiem. Jadi guru-guru yang di situ itu banyak emak-emaknya. Nah ini nanti tidak tahu apakah bagaimana pemerintah memberi apresiasi kepada emak-emak dan bunda-bunda PAUD yang memberikan pengalaman belajar itu TK kelompok bermain sebelum mereka itu masuk ke SD. Nah ini ada banyak banget. Nah kalau itu mau diangkat sebagai guru, wah ini tentu suatu terobosan yang bagus dan saya rasa patut diapresiasi. Oh ya, terkait dengan juga guru-guru pesantren. Guru-guru pesantren ini kan pesantren itu ada yang formal dan non formal juga ya. Dan sebenarnya itu pendidikan non formal. Dan sebenarnya di
pendidikan keagamaan lain itu juga ada guru-guru yang lain loh, Mas Nadim. Jangan lupa bahwa misalkan di gereja Katolik itu seringkali ada, karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan guru-guru agama Katolik di sekolah negeri, akhirnya anak-anak ini harus menerima atau memperoleh pengajaran dari gereja. Dan guru-guru ini ada banyak yang mengajar anak-anak di sekolah negeri, tetapi tidak ada ruang di sekolah negeri. Mereka ngajarnya di gereja, dikumpulkan seperti itu. Nah, biasanya yang mengajar seperti ini itu diberi honor oleh gereja. Ya, ada gereja yang mampu membayar, ada yang tidak. Tetapi umumnya honornya itu dirapel setahun. Jadi Bapak Ibu guru ngajarnya anak-anak ini seminggu sekali karena ada tuntutan seperti kurikulum, tetapi honornya, uang transportnya setahun sekali diberikan oleh gereja, yaitu ya ada yang 150.000. Nah, masalahnya adalah apakah undang-undang yang didesain oleh pemerintah ini juga nanti akan menganggap guru-guru yang mengajar anak-anak Katolik di sekolah negeri yang negara belum bisa menyediakan guru-guru agama Katolik yang akhirnya disediakan oleh gereja itu dapat juga diakui sebagai guru dan memperoleh tunjangan. Karena banyak loh Mas Menteri, kakak saya di Bali itu juga ngajar anak-anak itu, dan itu pendidikannya non formal, sama seperti ada pondok pesantren non formal. Jadi dia tetap semacam sekolah minggu, tetapi mereka mengajar mendidik anak-anak, tapi sifatnya non formal. Nah, apakah orang seperti ibu saya, lalu kemudian kakak saya yang di Bali yang mengajar anak-anak itu, apakah nanti itu juga akan terdaftar sebagai guru agama dan kemudian bisa diakui sebagai guru, dan kemudian seperti kata Mas Menteri memperoleh tunjangan yang diperlukan. Nah, ini saya rasa kalau dapat, wah saya akan sangat berterima kasih sekali karena ibu saya dapat tunjangan. Kakak saya dapat tunjangan, dan kegiatan mereka mengajar itu diakui oleh pemerintah. Ini tentu saja sangat diapresiasi. Tetapi mudah-mudahan tidak hanya yang di pondok pesantren saja, karena di pendidikan keagamaan yang lain saya rasa yang non formal itu mereka juga ada. Meskipun mereka tidak ada undang-undangnya ya, tetapi kan mereka sama-sama secara faktual mengajar. Jadi kita perlu juga memperhatikan yang di sana. Sahabat pendidikan karakter, inilah tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar saya terhadap podcast yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim dan juga Mas Nino sebagai Kepala BSKP. Sekali lagi, kita perlu bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Jangan kendor. Kita akan kawal terus rancangan undang-undang Sisdiknas ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.